Di sore hari yang cerah, Tina sedang berkunjung ke rumah Jui. Jui. Siapa itu? Ini Tina. Oh, Tina. Tunggu sebentar ya. Kamu ngapain, Tina? Kan nggak boleh keluar. Kan ini kan masih virus corona. Oh, sebentar doang kok. Emang ada apa sih? Jui, kamu kok nggak pernah sekolah minggu online? Nggak pernah dengar suara Jui? Aku nggak mau sekolah minggu online. Aku maunya datang ke gereja langsung. Seru juga loh sekolah minggu online. Nggak mau. Bisa memuji Tuhan, lihat film firman Tuhan, dan ada kuis juga loh. Males ah. Seru loh. Ya toh? Iya. Males. Kan kita harus setia. Iya. Ya udah deh, minggu depan aku coba. Tahu nggak Sadrak Mesak Abednego? Tahu lah. Yuk kita nyanyi Sadrak Mesak Abednego. Ayo. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah melihat tentang kisah si Tina dan Jui. Adik saya mau tanya nih, siapa di sini yang seperti Jui? Ya, males, nggak mau ibadah sekolah minggu lewat online. Siapa? Ayo. Atau di sini ada nggak yang seperti Tina? Kalau ada temennya yang nggak datang atau nggak dengar suaranya di handphone, kalian tanyain, kenapa? Kok nggak datang? Gitu. Nah, siapa di sini? Nah, adik-adik, kenapa tadi kok Tina ajakin memuji Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada apa dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yuk kita ikuti ceritanya, oke? Di negeri Babel, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar adik-adik. Kemudian raja ini mengumpulkan para wakil raja, para penguasa di negeri itu untuk menghadiri acara pentahbisan patung emas yang telah didirikan oleh raja. Kemudian atas perintah raja mereka mengumumkan bahwa demi orang-orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan bunyi-bunyian, maka haruslah semua orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh raja. Tetapi barang siapa tidak sujud menyembah, maka akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, mengerikan ya adik-adik. Tetapi pada saat suara sangkakala dan bunyi-bunyian itu diperdengarkan, ada beberapa orang Yahudi. Mereka juga memegang pemerintahan atas wilayah Babel.
tetapi mereka tidak mau menyembah patung. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, kemudian mereka dilaporkan kepada raja. Kemudian raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mengatakan bahwa mereka harus menyembah kepada patung emas yang raja buat. Raja berkata, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, kamu harus sujud menyembah kepada patung yang kubuat itu. Tetapi jika tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala." Lalu, apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya Raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, Raja Nebukadnezar semakin marah. Dia memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk dinaikkan 7 kali lipat panasnya. Kemudian mereka dilemparkan. Bahkan orang-orang yang melemparkan itu mati terbakar karena terlalu panas dapur api itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka berada di dalam dapur perapian? Pada saat dilempar mereka terikat, tetapi ketika mereka dilemparkan, mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas. Bahkan tadinya mereka bertiga, muncullah satu orang lagi, yaitu anak Allah, yaitu malaikat Tuhan. Adik-adik yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak terbakar. Bahkan Raja Nebukadnezar sangat kaget. Wah, kenapa mereka tidak terbakar? Akhirnya mereka disuruh keluar. "Hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Wah, mereka tidak mempan oleh api. Bahkan rambut kepala mereka tidak hangus, juga baju mereka tidak terbakar. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melindungi." Nah, adik-adik, itu semua karena Sadrak, Mesak, dan Abednego setia. Nah adik-adik, kita semua sudah nonton kan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian? Karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung. Meskipun diancam dimasukkan ke dalam dapur perapian, bahkan panasnya dinaikkan sebanyak 7 kali lipat, tetapi mereka tetap setia. Dan apa yang terjadi ketika mereka setia? Tuhan yang menolong. Rambutnya aja nggak gosong adik-adik, bajunya aja nggak terbakar, ya kan? Itu karena mereka setia dan Tuhan menolong. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk senantiasa setia. Meskipun kita beribadah masih lewat handphone, tapi kita harus tetap setia. Ya adik-adik, kita baca dulu ya di dalam firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu.
Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di firman Tuhan kita diajarkan, jauhilah semua itu. Apa maksudnya? Di atasnya itu, kalau kita baca itu, kita cinta uang. Ya, cari uang terus. Adik-adik, kalau mama papanya lupa beribadah, diingetin harus setia. Ya, kita harus mengejar kesetiaan, mengejar ibadah, dikatakan ya. Kita harus setia supaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan sanggup menolong. Oke adik-adik, nah Katirsa mau kasih challenge untuk minggu depan. Challenge-nya adalah memuji Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, kita harus setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Bye-bye.